Nggak tahu Bunda, gimana sih kamu udah siap belum? Siap nggak siap sih, memang makanya aku juga nanti insya Allah S2 bakal berangkat ke Kairo, ke Mesir untuk ngambil Kapan, Cak? fikih. Kapan? S2. Iya maksudnya kapan? S1 Udah kan ada aku baru rencana. masuk nih tahun ini. Karena kemarin oke, gap year 2 tahun, kuliah dulu. Oke. Tahun ini insya Allah kuliah S1 kalau cepet, berarti kan aku selesai kuliah itu 24. Mungkin di 27 kali. Mungkin setelah nikah atau sebelum nikah. Tapi Oke. punya target kayak begitu memang udah dicanangkan Dari lama. Emang pengen ke Kairo untuk menimba ilmu supaya gue bisa berguna juga untuk keluarga gue. Sebenarnya banyak pilihan, ada fikih, ada filsafat dan lain-lain. Cuman kenapa gue ambil fikih? Fikih itu kan hukum. Mungkin menurut gue itu salah satu pelajaran yang paling penting untuk gue pegang ketika nanti gue berkeluarga ataupun sekarang sama keluarga kecil gue ini. Cak, sebagai anak pertama melihat meskipun Bunda sama Ayah sudah divorce tapi mereka hari ini bisa bersatu gitu, saling support. Kamu gimana sih? Ya. Memang dari dulu ya, dari dulu orang tua nggak pernah ada masalah sih untuk urusan anak gitu. Memang dari awal perceraian pun sudah sepakat untuk ya Bunda sama Ayah akan lakukan yang terbaik untuk anaknya. Nggak ini bukan pertama kali gitu. Iya. Ketika dulu gue lulus SMP, kebetulan gue terinspirasi dari Aska anak Om Deddy. Ketika dia lulus sekolah, itu ditemenin sama Tante Kalina sama Om Deddy. Nah, gue bilang sama bokap, ya juga pengen dong kayak dia, bisa nggak? Dan disanggupin sampai sekarang. Setiap ada acara anak, mau itu formal atau tidak, mereka sebisa mungkin ketemu. Menjaga Bunda sendiri seperti apa sih? Menjaga Bunda, Iya. mungkin menjaga mental sih kalau sekarang. Kalau urusan keamanan yang gimana enggak. Karena Bunda pun bisa jaga diri gitu. Nah cuman kalau soal mental yang paling penting karena sudah 2 kali kan ngalamin itu dan pastinya berat buat dia, buat aku pun berat gitu. Karena aku bisa bilang kalau misal nggak ada aku dan adik-adik, mungkin Bunda sudah mengakhiri hidupnya. Sakitnya separah itu. Bunda itu orang yang sangat rapuh. Makanya kami sebagai anak-anaknya selalu mensupport secara mental apapun caranya. Dengan ngobrol, dengan ngajak jalan, dengan diskusi, dengan main game segala macam. Nanti Bunda senyum. Tapi berat nggak untuk menjaga Bunda dan adik-adik juga? Gak berat sih. Mungkin alhamdulillah dikasih cobaan kayak gini untuk latihan justru. Nanti ketika sudah punya keluarga sendiri, udah nggak kaget. Ntar kalau udah punya istri sendiri, udah punya anak gitu, punya mertua gitu. Kalau mertua ribet kan udah siap gitu untuk menghadapi itu. Cak, soal puasa dong Cak, persiapan puasa nih kan bentar lagi mau puasa nih, pasti kan ada yang sesuatu yang berbeda ya, apalagi Bunda kan Iya. sekarang udah jomblo, nggak ya? masakin lagi gitu kan. Gimana Cak, mungkin Cak lebih ngebonding sama Bunda biar nemenin Bunda puasa bareng, buka sahur bareng atau gimana? Pasti. Tiap tahun memang kita selalu bareng-bareng, cuma kebetulan kayak tahun ini aku bakal sering sama Ayah karena memang anak-anaknya Bunda dan Ayah ini cukup adil. Jadi kalau setahun ini di Bunda, ntar setahun depannya di Ayah. Begitupun seterusnya gitu. Nah kebetulan tahun ini itu gilirannya Ayah. Tahun kemarin kan sama Bunda nih, sekarang sama Ayah. Jadi mungkin aku bakal lebih bonding ke Ayah dulu. Tapi Bunda cemburu nggak sih? Maksudnya artinya kamu sekarang lebih banyak waktu buat Ayah, sedangkan Bunda kan posisinya abis rapuh gitu ya? Enggak. Dia ngerti. Bunda tuh ngerti. Punya hati yang sangat besar Bunda itu. Ya. Makanya untuk cemburu atau tidaknya nggak mungkin cemburu sih. Lagian juga Bunda juga tahu ini ayahku. Ayah pun masih butuh, bukan butuh, mungkin masih pengen untuk bisa bareng sama anaknya. Apalagi anaknya sudah dewasa, sudah bisa ngobrol sama dia, sudah bisa bertukar cerita bareng. Karena kalau sama ayah tuh ngobrol bisa berjam-jam, bisa 6 jam, 8 jam ngobrol berdua. Apapun dibahas sama kita. Karena memang otaknya sama gitu. Jadi ketika kita ngobrol, serunya adalah kita bisa berdebat soal itu. Soal musik, soal acting, soal politik apa segala macam kita bisa berdebat soal itu. Cak, menyiasati puasa biar tetap full di tengah syuting padat atau mungkin ada job-job gitu gimana Cak? Kembali lagi ke niat sih. Niat. Mau kita nggak kerja pun kalau emang niat nggak puasa ya nggak puasa aja. Secapek apapun insya Allah bakal aku lakuin. Bakal aku jalanin karena ini kan bukan puasa pertama yang aku ada kegiatan syuting. Dari kecil udah ada kegiatan syuting sambil puasa.
lebih ke niat aja sih bos ya, nggak ada persiapan yang berlebihan. Kalau ayah yang kamu lihat mengajari anak-anak puasa, terutama yang kecil-kecil yang dari Bunda Adel, gimana sih mengajari puasa, makna puasa? Kalau pas kecil itu pastinya bakal ada embel-embel kalau dulu kan. Kalau sih masih ada embel-embel. Ayo kalau puasanya full, kayak beli mainan atau ya transfer uang jajan segala macam. Cuma semakin besar, semakin dewasa, mungkin ayah sudah tidak menganggap, terutama aku sudah tidak menganggap aku anak kecil. Jadi udah nggak terlalu banyak ada omongan sih. Lebih ke perlakuan dia aja. Dia mencontohkan secara langsung apa yang bagus untuk aku. Kalau dulu kan masih bahasanya di BO-in lah, di guide terus. Kalau sekarang udah enggak. Tapi melihat sosok ayah tuh seperti apa sih? Iya. Oh ayah, pinter banget ayah tuh. Pemikirannya, wawasannya luas banget. Aku juga cukup kaget punya seorang ayah yang bisa mengalahkan logikaku gitu. Karena aku orangnya sangat logika sekali. Aku senang berdebat, tapi kalau udah debat sama dia capek. Karena ada aja jawabannya ayah tuh. Wawasannya luas. Kan kamu tadi bilang sekarang jatahnya ayah lebih banyak banding sama ayah. Tapi ada nggak sih waktu-waktu luang yang istilahnya sesekali kamu ngunjungin Bunda? Oh pasti dong, pasti. Jatah maksud aku tuh jatahnya itu akan lebih banyak ayah, tapi Bunda yang nggak dilupain. Misal 1 bulan puasa, mungkin 3 minggunya di ayah, seminggunya di rumah sama Bunda. Karena kalau misal aku tetap di Bunda, aku bakal nggak adil sama ayah. Begitu pun sebaliknya. Makanya cara menyeimbangkannya itu sepakat tahun ini sama Bunda, tahun depan sama ayah. Tahun ini sama Bunda, tahun sama ayah. Karena kan aku juga punya adik-adik di rumah ayah. Iya. Yang aku harus punya bonding juga sama mereka. Kalau Nasya Makanan. gimana, Cak? Maksudnya Nasya sudah gimana puasanya nanti? Kamu sudah mengajarkan untuk full semua Nasya atau? dari dulu full. Oh, Dia paling kuat tuh kalau soal puasa Nasya. Malah kadang kakaknya kalah gitu sama dia. Dia lebih ulet, lebih niat untuk soal puasa. Karena mungkin kan dia juga belum ada kesibukan, belum banyak pikiran, jadi lebih mudah untuk jalanin puasa. Nasya juga minta. Bunda yang kamu paling favoritin apa sih kalau bulan puasa? Masakan Bunda, opor ayam sih kalau Puasa. ya opor ayamnya beda sebenarnya. Gak tau bumbunya ditambahin apa, tapi beda aja sama yang biasa aku beli di warung. Nah, Nasya juga kayaknya agak beda. Nasya juga sering, kemarin terakhir Bunda Oki story minta telepon ayah, minta nyanyi, itu kamu tahu nggak sih? Katanya itu kamu gimana sih ternyata? Iya, Nasya juga. Nasya itu sebenarnya dari dulu punya potensi yang besar. Cuma anaknya malu-malu dari kecil, malu-malu. Dulu tuh sering aku ajak untuk manggung bareng. Karena kan dulu lebih sibuk nyanyi daripada syuting kan. Iya. Dulu manggung keluar kota segala macam pasti Nasya ikut untuk melihat. Dan memang dia suka nyanyi. Nah cuman memang beberapa tahun ke belakang belum ada niat, belum kelihatan nih dia benar serius apa enggak. Nah tahun ini dia udah ada omongan dia pengen coba serius, pengen ikutan sama kakak-kakaknya nih. Cuman maunya beda. Sekarang Shakina band, aku solois. Dia mau beda. Nah dia masuk bakal insya Allah tergabung sama satu grup ini gitu. Grup musik. Ya soal rencana nikah udah gimana sih Cak? Kabarnya ke arah sana gitu. Tahun ini 20. Iya. Insya Allah sih kalau sebenarnya pengennya 23 pengennya. Cuman aku mau pastikan dulu aku siap menikah ketika sudah mapan secara finansial dan sudah mapan secara emosional. Kalau misal nggak sempat 23, maksimal aku 27. Karena aku pengen ketika nanti aku punya anak, anakku sudah dewasa, aku masih bisa ngobrol sama anak, masih bisa main sama anak, sama kayak yang aku alami sama ayah sekarang. Ayah masih 45, aku udah 20, nyambung ngobrol. Dan aku masih bisa ngajak dia main. Kalau ketuaan aku bisa ngajak dia main. Gak bisa, ayo ya nongkrong ya kemana, coffee shop, nongkrong ke mall ya, nongkrong kemana, udah gak bisa. Jadi termotivasi oleh ayah sendiri. Iya, sama pernikahan orang tua sendiri. Cak melihat Ayah Bunda. bareng untuk nikah muda gimana? Karena kamu harus berfokus karir. Nah itu, makanya aku bilang, mapannya kan banyak definisi mapannya nih. Intinya ketika aku sudah mapan, aku baru menikah. 23 nih hanya kepengenan, hanya target. Kalau nggak dicapai ya udah, nggak apa-apa juga. Cak melihat bunda-bunda akhlak tuh gimana sih, Cak? Satu sama lain tuh tadi lain datang. Lucu sih memang. Alhamdulillah dari dulu komunikasi antara dua keluarga ini nggak pernah ada masalah. Apalagi kalau soal anak, kompak banget. Berempat nih, ada papa, bunda, ayah sama mami. Kompak banget untuk urusan anak. Apapun akan dilakuin gitu untuk anak-anak mereka. Mungkin sekarang karena papa lagi sibuk aja, makanya dia nggak bisa hadir di sini. Kalau ada pun pasti hadir ke papa.
untuk melihat Syakina. Oke. Sudah dekatan kamu sama si Devi nih, Cak. Hah? Nih, Cak. Maaf nih, Cak. Saya masih jomblo. Saya masih jomblo dan saya belum ada kedekatan sama siapapun. Belum ada. Kalaupun nanti ada, ya dinikmati aja lah. Gitu. Karena aduh, saya udah mau 20 mikir nikah harus sama yang udah kepikiran mau nikah juga. Nggak bisa sama yang masih pikiran mau main-main segala macam, nggak bisa. Tapi kira-kira kamu gimana sih sebagai Marut sendiri ini? Yang pasti punya keseriusan sih. Karena saya umur 14 tahun aja udah mikir mau nikah apa dulu, Pak? Dulu umur 14 tahun itu udah bisa ngomong sama mamanya pacar waktu itu, bilang untuk 16 tahun. Jadi aku sempet nanya, kamu mau nikah kapan? 24, sedangkan ceweknya masih 14 tahun. Itu aku udah bikin planning untuk 10 tahun sampai nikah. Dan aku jelasin secara rinci ke mamanya, nih mam, aku rencana mau nikah sama ini ketika di umur 24. Kan masih 10 tahun lagi nih mam, planning aku 10 tahun nih, tahun pertama gini 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Putus akhirnya atau Putus. Ini Udah bikin capek-capek putus. Makanya itu, aku butuh yang punya keseriusan untuk bisa ngejalanin hubungan yang panjang sih. kemarin kan sempat bikin video klip sama Bulan Sutena, bukan tipe kamu. Kebetulan kita masih berbeda keyakinan. Oh ya. Tapi untuk urusan nikah sih saya nggak tahu jodoh saya siapa. Ya saya sih terima aja. Mau siapapun itu asal bisa menghargai bunda. Kalau tipe Maksudnya, gimana? kalau cantik atau body bagus atau terkenal punya duit banyak lah gitu. Tapi yang punya adab yang baik, dia punya attitude yang bisa tahu diri, bisa memposisikan diri dia dimanapun dan kapanpun, itu susah. Tipe saya, aduh, kalau dari mantan saya sih bule ya. Kalau dari mantan saya sih bule. Yang blasteran. Blasteran. Gak harus bule sih, yang penting blasteran aja. Nggak harus bule. Kenapa udah blasteran, Cak? Kenapa nggak lokal gitu, Cak? Lokal, nah gini maksudnya mantan gue ada yang Cina, Pakistan, India, Inggris, Amerika, apa lagi lupa deh. Ingat nggak sih Om Fajar, siapa lagi? Jawa. Jawa ada tapi ada campuran juga, jadi nggak ada yang pure lokal. Memperbaiki keturunan sih. Udah mau coba yang butir lokal. Udah mau coba yang Sebenarnya pengen sama Cina, karena kan saya juga Cina. Oh. Ada keturunan Cina dari Ami kan. Kita pernah ke Cina. Nenek. Iya. Makanya pengennya Cina juga supaya bisa lanjutin keturunan Cinanya nih. Gitu. Tapi terpilih ke mulai. Cuma kalau dapetin bule nggak apa-apa lah. Asal jangan pale ya. Ya. Oke.